Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marijuta Nunayuko, biasa dipanggil Juta. Saya dari kelas 11K. Pada video kali ini saya akan menjelaskan integrasi dan reintegrasi sosial. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Yang pertama ada integrasi sosial. Menurut KBBI, integrasi sosial adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan peranata sosial. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung secara cepat atau lambat tergantung faktor. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif ini adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua ada integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga ada integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana proses integrasi sosial. Yang pertama ada akulturasi, ada asimilasi, dan yang ketiga ada akomodasi. B. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Integrasi atau kohesi sosial ini adalah suatu keseluruhan terdiri dari bagian-bagian masing-masing, dan bagian-bagian tersebut harus berhubungan satu sama lain. Dan di setiap bagian tersebut harus berfungsi atau fungsional supaya keseluruhan itu bisa bertahan dan fungsinya berjalan dengan baik. Jika fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka terjadilah yang dinamakan dengan integrasi sosial atau kohesi sosial. Untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial, ada 4 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Yang keempat, adanya partisipasi aktif. Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu yang pertama, kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Yang ketiga, kemauan bersama untuk menjadi suatu bangsa. Yang keempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama ada pemulihan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan dan nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa pemulihan pasca konflik menjadi kewajiban pemerintah itu sendiri. Yang kedua, ada rekonsiliasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 37, disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti kerugian atau pemaafan. Selanjutnya ada rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 38 menyatakan
pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas tanggung jawab dan wewenangnya. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Selanjutnya ada rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya. Selanjutnya ada reintegrasi sosial. Menurut Pius Apartanto dan M. Dahlan Al-Bari, dalam Kamus Ilmiah Populer, reintegrasi adalah kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada topik koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Dalam pandangan Soejono Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan reintegrasi. Reintegrasi ini terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri masyarakat. Know it's very good. Don't need no one to tell me how to